Oke, di channel aku kali ini kita akan bahas tentang seleksi CPNS 2023 yang akan dibuka sekitar pertengahan September. Ini sudah dikonfirmasi langsung ya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, untuk itu jika kita sudah mengetahui kapan waktu akan dimulainya seleksi CPNS 2023, tentunya kita harus bersiap-siap dari jauh-jauh hari sebelum tes CPNS ini diselenggarakan begitu, karena tes CPNS ini juga lumayan sulit ketika kita tidak belajar. Tentunya sebelum mempelajari soal-soal tes CPNS harus mengetahui karakteristik soal-soalnya terlebih dahulu dan juga sistem penilaiannya. Jadi CPNS itu dia ada SKD dan juga SKB. SKD itu dia seleksi kemampuan dasar, sedangkan SKB itu seleksi kemampuan bidang. Yang pertama diselenggarakan itu adalah SKD, seleksi kemampuan dasar. Nah, seleksi kemampuan dasar itu dibagi menjadi 3. Ada tes intelijensia umum atau TIU, ada juga tes wawasan kebangsaan atau TWK, dan juga tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, tes intelijensia umum ini terdiri dari 35 soal yang mana dia dibagi menjadi tes kemampuan verbal seperti analogi, silogisme, dan juga analitis. Terus juga ada tes kemampuan numerik, yaitu ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita. Lalu ada tes kemampuan figural seperti analogi, ketidaksamaan, dan serial. Tes figural ini sama seperti yang di BUMN, dia bentukannya ada gambar-gambar yang harus diketahui polanya sehingga kita bisa menjawabnya. Begitu. Itu untuk yang tes intelijensia umum yang terdiri dari 35 soal. Selanjutnya ada tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan sejarah Indonesia. Di dalamnya dia banyak sekali soal-soal tentang nasionalisme, integritas, bela negara, dan juga bahasa Indonesia. Itu adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Lalu dilanjut juga ada tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, tes ini dirancang untuk mengukur integritas, etika, dan moral calon pegawai dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Karakteristik soal TKP ini mirip seperti akhlak BUMN, tapi TKP ini dia tidak ada yang salah. Hanya saja nanti dia dikasih skala dalam penilaiannya. Misalkan yang paling benar itu mendapatkan skor 5, sedangkan yang paling salah itu mendapatkan skor 1. Sistem penilaian seleksi kompetensi dasar CPNS diantaranya 30 soal TWK ini nilainya 0 jika salah dan 5 jika benar. Jadi usahakan tidak ada soal yang tidak terjawab karena dia nilainya tidak min, daripada tidak dijawab sama sekali. Siapa tahu nanti jawabannya benar meskipun itu hanya jawaban asal. Yang jelas jangan sampai dikosongkan jawabannya. Soal TWK dan TIU ini jika benar dia akan mendapatkan skor 5, namun jika jawabannya salah nilainya adalah 0. Jadi lebih baik dijawab semua soalnya meskipun ada jawaban yang tidak tahu atau asal-asalan saja. Nah, untuk yang TKP dia nilainya itu ada skala 1 sampai dengan 5 dan tidak ada nilai 0, sehingga meskipun jawabannya itu salah, paling salah dia bernilai 1 begitu. Dan untuk jawaban yang paling benar dia bernilai 5. Jadi untuk soal ini lagi-lagi jangan sampai dikosongkan. Diusahakan diisi semuanya. Tips untuk persiapan SKD CPNS, yang pertama kenali format ujian. Cari tahu ya informasi resmi tentang format dan struktur ujian SKD CPNS dari instansi yang menyelenggarakannya. Sehingga ketika update semua informasi tentang ujian dan lain-lainnya, maka tidak ada masalah dalam persiapan ujiannya begitu. Yang kedua, mempelajari materi-materi yang akan diujikan di CPNS atau materi-materi yang diprediksi diujikan dalam SKD CPNS ini. Terus diantaranya juga memahami konsep-konsep dasar yang diujikan dalam setiap bagian SKD, lalu melatih pemahaman terus dan penguasaan materi secara berkala, karena tentu saja dalam mengerjakan itu selain bisa caranya, namun juga harus cepat dalam mengerjakannya karena memang terdapat waktu di sana. Sehingga tidak bisa, meskipun dia bisa mengerjakannya, tapi kalau mengerjakannya itu tidak efisien, akhirnya banyak waktu terbuang di sana.
Lalu selanjutnya tips yang ketiga adalah berlatih soal. Mengerjakan contoh soal dan ujian simulasi akan membantu Anda mengenal tipe soal, meningkatkan kecepatan, dan mengevaluasi kemampuan Anda. Berlatih soal ini sangat penting sekali ya, kalau bisa setiap hari ya, meskipun itu hanya 3 atau 4 soal, yang jelas ketika berlatih soal setiap hari ini akan lebih meringankan para peserta tes CPNS agar lebih terbiasa dalam mengerjakan soal dan tidak terburu-buru dengan waktu ketika mengerjakan soal. Lalu yang keempat, kelola waktu. Praktekkan kemampuan menjawab soal dengan efisien dan tepat waktu. Latihan akan membantu Anda mengelola waktu saat ujian sebenarnya. Nah, mengelola waktu ini juga sangat-sangat penting karena sekali lagi dalam ujian CPNS ini tentu saja waktu yang diberikan kepada peserta itu terbatas. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan dengan cara tadi berlatih soal dan juga mengelola waktu. Lalu yang selanjutnya adalah tetap tenang. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan mental dan fisik. Tetap tenang dan percaya pada kemampuan diri saat menghadapi ujian. Tetap tenang. Ini adalah kunci dari mengerjakan soal CPNS ketika waktu pengerjaannya, karena meskipun seseorang tersebut bisa mengerjakan soalnya, namun ketika mentalnya itu sedang tidak tenang, ini akan mengganggu konsentrasi dia dalam mengerjakan, akhirnya buyar semua yang sudah dia pelajari selama ini. Nah, ini ada beberapa contoh karakteristik soal-soal yang akan diujikan di dalam tes CPNS. Yang pertama, untuk tes intelijensia umumnya ada soal analogi. Soal-soal seperti ini itu sangat sering ditemui dalam tes CPNS. Lalu selanjutnya juga ada soal silogisme. Nah, soal-soal silogisme ini juga sering ditemui dalam CPNS dan ini sangat bervariasi sekali bentuknya. Ini yang paling mudah bentuknya seperti ini, nanti bisa jadi redaksinya itu panjang-panjang begitu ya, sehingga perlu latihan terus-menerus untuk menjawab soal-soal silogisme seperti ini. Terus selanjutnya di TIU juga ada deret angka. Kalau teman-teman yang sudah mengikuti tes BUMN tentu sudah tidak asing ya dengan deret angka, namun deret angka untuk tes CPNS ini deret angka yang normal biasanya. Namun tentu saja dengan model soal yang sangat berbeda-beda dan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda pula. Begitu. Selanjutnya selain deret angka ada juga perbandingan kuantitatif. Nah, kalau di tes CPNS ini matematikanya lebih bervariasi begitu ya. Nah, di sini ada perbandingan kuantitatif, ini sering banget muncul dalam tes CPNS di sini dan dengan pola, format yang berbeda-beda begitu. Bisa jadi lebih sulit daripada ini, makanya harus terus berlatih untuk soal-soal perbandingan kuantitatif. Selanjutnya ada figural. Ini masih TIU ya. Figural juga ada di dalam tes CPNS. Tentu saja kita harus sering-sering berlatih agar terbiasa menjawab soal-soal figural seperti ini. Harus mencari pola-pola yang sesuai untuk menjawab soal-soal figural ini. Nah, setelah soal-soal figural ada lagi dia tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan tuh biasanya berupa soal-soal yang menuntut kita untuk lebih tahu lagi sejarah-sejarah Indonesia. Dibuka lagi buku PPKN-nya ya. Misalkan contohnya seperti ini, seperti pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dan lain-lainnya. Ini juga beragam sekali ya soal-soalnya. Selanjutnya ada tes karakteristik pribadi. Nah, di sini ini juga soalnya lumayan banyak dan dengan redaksi yang panjang begitu ya. Ini contoh yang redaksinya yang pendek-pendek. Nanti kalau di dalam tes CPNS biasanya panjang-panjang redaksi soalnya, dan pilihannya juga cukup membingungkan. Tidak semudah akhlak BUMN, karena di akhlak BUMN itu cuma ada 2 ya jawabannya. Tapi kalau di tes karakteristik pribadinya CPNS ini dia ada 5 jawaban dan dengan jawaban yang hampir-hampir mirip, sehingga para peserta itu harus mencari jawaban yang paling benar untuk mendapatkan skor 5 begitu. Karena jawaban yang paling salah itu skornya hanya 1 saja. Dan yang paling benar skornya adalah 5. Sehingga harus jeli dalam menjawab soal. Kedepannya channel ini akan mengulas soal-soal CPNS. Jadi untuk yang mau belajar soal-soal CPNS bisa banget subscribe channel ini. Terima kasih.